Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Julia Rizky. Di sini kita akan membahas perhitungan plat lagi, tapi gunain cara pakai table atau grafik ya. Dari ini. Nah, aku tuh udah punya contoh soal ya di 25A ini dari buku Gideon Dasar Perencanaan Beton Bertulang. Nah, aku mau bahas dulu si ininya tuh tentang ininya. Mana ya? Mana sih? Buat ya. Nah, ini perhitungan desain dengan menggunakan table-table. Nah, sebagai perhitungan desain akan ditunjukkan perhitungan tulangan terhadap beban-beban yang diberikan, yaitu adanya momen dan beban aksial. Nah, pada satuan penampang. Nah, dalam pembahasan perhitungan yang bakal aku jelasin ini ada di paragraf ketiga nanti ya. Nah, telah dijelaskan bahwa ada beberapa syarat batas di antara tegangan dan tulangan yang divariasikan. Nah, makanya rumus eksaknya tuh untuk menentukan jumlah tulangan dapat dalam penampang yang dibebani luntur dan beban aksial tidak diberikan. Namun, untuk menentukan tulangan pada kolom di mana ukuran penampang beban aksial dan momen yang bekerja telah diketahui, lebih disarankan menggunakan grafik-grafik. Pembagian tulangan pada kolom berpenampang persegi dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama itu, tulangan dipasang simetris pada dua sisi penampang tegak lurus terhadap arah lentur, dan AS sama dengan A aksen S sama dengan 0,5 AST. Nah, bisa dilihat di gambar 97A ini nih ya guys, kayak gini. Kemudian untuk yang kedua itu, tulangan dapat dibagi sama rata sisi-sisi penampang dengan AS sama dengan A aksen sama dengan ASKI sama dengan ASKA, yaitu 0,25 AST. Nah, lihat di gambar 9.7 yang B ini. Nah, itu tulang yang 9.7A ini kan tulangan pada dua sisi. Nah, kalau yang B ini tulangan pada seluruh sisi. Bedanya tuh. Nah, ini tabel yang bakal kita gunain atau grafik yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, ini ada penjelasan sedikit. Nah, ini yang rumus yang bakal kita pakai. Ini sumbu vertikal, kemudian ini sumbu horizontalnya. Nah, ini adalah nilai yang faktor pembesaran yang berkaitan dengan gejala tekuk akan diutarakan pula lebih lanjut dalam bab ini. Nah, besaran pada kedua sumbu dihitung dan ditentukan, kemudian suatu nilai R dapat dibaca melalui si grafik ini, si nilai R-nya. Nah, menurut SKSNI T15/1991/03 pasal 3.2.3.2.2 untuk kolom diperkenankan menganggap faktor reduksi kekuatan yaitu 0,65. Jadi kalau misalkan si ininya tuh pusing gitu mau nilai berapa, nah sesuai SKSNI aja yaitu 0,65 untuk harga PU-nya tuh kurang dari 0,10. Nah, sedangkan untuk harga P-nya sama dengan 0, nilai si kekuatan reduksinya itu ditingkatkan secara linear menjadi 0,80. Nah, tempat pergantian si reduksinya ini dinyatakan dalam grafik sebagai si reduksi sel, yaitu penggunaan grafik akan dijelaskan dengan bantuan contoh-contoh perhitungan. Nih, aku contohin ya guys. Nih, aku bakal pakai yang contoh 25A. Sebenarnya ini udah ada jawabannya, tapi kita bakal jabarin atau pakai Excel. Di sini aku udah coba menghitung ya. Dan udah sama nih perhitungannya gitu guys. Kita ke bagian awalnya dulu. Contohnya ini kita bakal satuin ke mana? Oke, wait.
Nah, di sini nih karena mutu bajanya udah ketahuan, MU-nya udah ada, mutu bajunya tuh udah, makanya disarankan untuk memakai bantuan tabel-tabel gitu. Nah, kan ini disuruhnya tentukan tulangan yang diperlukan dengan bantuan tabel-tabel gitu. Ini gambar penampang kolom dari contoh nilainya yang belum ada gitu ya. Ini kayak gini. Nah, kalau yang udah kan kayak yang gambar tadi kayak gini. Nah, kita tentuin si tulangannya. Ini kan baru ada kotak aja nih kayak gini. Baru ada penampang kolom dari penampang kolomnya aja. Nah, ini kan udah ada yang diketahui, kita masukin aja ke Excel. Begini ya. Nah, kita hitunglah tuh si P-nya ini, PU-nya ini dengan apa gitu. Nah, ini si P aksen dikali sama 1000. Jadinya hasilnya si 800.000 nih, 800.000 Newton. Sama kan? Nah, untuk si A-nya ini B kali H, yaitu ini sama ya, 300 kali 500. Ini untuk dimensinya ya, luasnya gitu ya, si luas kolomnya. Kemudian nilai reduksinya tuh karena yang tadi nih menurut SKNI kita tuh si nilai ini tuh karena PU-nya itu kurang dari 0,10 dikali segini kan. Jadilah kita pakai 0,65. Nah, kita lanjut ke hitungannya nih. Ini kan udah ketemu nih 0,386 kurang dari lebih dari 0,1. Nah, di sini aku udah hitung juga dan benar ya hitungan aku. Hitungan saya 0,386. Dan untuk si ET-nya ini kita kan tinggal dibagi aja ya sama si PU-nya tadi itu ini 800 yang ini ya. Jadi si ini itu dibagi. Nah, itulah. Ini nih. Lupa. Nah, ini B11 ya kan bener kan? Nah, ini kemudian ini udah sama kan nih. Udah sama, kemudian dikonversi ke meter dari meter. Nah, ketemulah nih, dihitunglah si T ini dibagi H itu 0,6 ya. Pakainya yang satuan ini. Nah, gitu. Nah, ini untuk yang tadi apa ya? Yang vertikal. Benar gak? Ini tuh buat yang ini buat yang vertikal nih. Nih, udah ketemu nih si garis buat untuk vertikalnya. Nah, untuk si horizontalnya itu yang ini kan, yang dikali, ini hasil ini dikali hasil si ini. Jadi ketemulah nih 0,232. Kita ituin. Namain vertikal. Ya vertikal. Kemudian yang ini horizontal. Nah, setelah nih ketemulah nih si nilainya udah ketemu, tapi kita kan tentunya pakai si tabel nih. Kan contoh aja ya. Kita yang pertama itu yang vertikal itu dapat kan 3,8 ya, sekitar ya segituan lah. Yang vertikal ini kita nah si grafiknya kan ada banyak ya. Nah, kita tuh kan si D aksennya kan kok gerak-gerak mulu sih. Nah, kita tuh kan si D aksennya itu si D aksen dibagi H-nya kan
ini kita 0,15 gitu ya. Pokoknya kan adanya tuh si grafiknya tuh 0, ada banyak. Nih, mana ya? Nih, pokoknya tuh ada banyak guys. Jadi makanya kenapa kita harus tentuin si D aksen dibagi H ini karena ada banyak sih tabelnya. Jadi kita pakainya yang karena jaraknya tuh ada dari 10 ke 15 terus langsung ke 20. Jadi kalau misalkan lebih dari 10 kita bulatin atau anggap dia tuh 0,15. Jadi kita pakai yang ini. Nah, ini kan aku udah apa namanya? Udah gini ya. Udah di copy ke Excel, terus yang si ininya tuh yang berapa tadi? Nah, si ininya kan si Bang Jono. Nah, ini tuh si vertikalnya kan udah dapet 0,38. Nah, kita tuh nih itu aku udah bikin si garis ininya, tinggal kita taruh di daerah 0,38 sekitar mana ya? Ini 0,38 si vertikalnya. Sekitar di sini lah ya. Sinilah ya. Ya nggak sih? Sinilah ya, sekitar 38. Kemudian yang vertikalnya itu 0,232. Berarti 0,23 ya. 0,23 itu sekitar kita ketemu ini guys. Di sini kali ya. Nah, maka seginilah, kayak gini ketemulah tuh. Nah, menurut grafik pada gambar 9.08, nah si rho-nya itu 0,175 ini ya. Nih, segini pokoknya ya. 75, terus betanya 1, ini dan rho-nya segini. Nah, segini ya. Jadi 14 cm persegi per sisinya gitu. Jadi si ini tuh 14 cm persegi per sisinya yang ini. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.